dalam beberapa momen visualisasi yang Muncul. terproject itu juga muncul, terproject di dalam pikiran tuh muncul kelihatan gitu. Apa aja yang lo lihat? Jadi ini Hai semua, welcome back to Much More. Kali ini kita ngobrol dengan Inu, CEO dari Art Global Network. Apa kabar, Nu? baik. Hari Alhamdulillah. ini Lo gimana? apa yang lagi mau dikerjain hari ini? Aduh, banyak sih. Cuman ya, this is like the first time di invite ke Much More, jadi nggak mungkin gue lewatin kesempatan ini. Nah, Nu, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu tentang lo lah. Oke. Tentang perjalanan hidup lo. Ya meskipun kita kakak adik, tapi kan Yeah. kita nggak selalu saling tahu. Iya. Boleh nggak lo cerita sedikit tentang perjalanan hidup lo? Terserah mau mulai dari mana. Yang kira-kira berkesan dan yang udah mulai lo inget itu dari mana? Yang udah mulai gue inget. Iya. Sebenarnya kalau yang udah mulai gue inget panjang banget sih. Cuman mungkin titik dimana gue udah mulai merasa oke, hidup nih. Itu mungkin dimulai dari kuliah kali ya. Dimulai dari kuliah, walaupun sebenarnya simpelnya sih gini, mungkin selama jenjang pendidikan SD sampai SMA gitu, mungkin pelajaran hidup terbesar yang gue bisa ambil adalah menemukan beragam perbedaan aja sih di antara orang-orang yang bersosialisasi sama gue gitu. Karena gue punya pengalaman TK, SD, SMP swasta, SMA tuh negeri. Itu gue menemukan sebuah perbedaan yang cukup signifikan lah dalam budaya dan etc. gitu. Cuman mungkin yang paling berkesan itu sebenarnya semua bermulai di perkuliahan. Nah, kebetulan gue Lo kuliah di? kuliah di Bina Nusantara University, BINUS, ngambil jurusan Marketing Communication. Kenapa gue bisa bilang berkesan? Karena mungkin di kuliah itu all the starting point di mana gue menemukan trigger-trigger yang mungkin ngebuat gue sampai ada di titik ini sekarang gitu. Apa tuh contoh trigger? Jadi sekarang itu kan gue memang cukup aktif atau bergelut di industri kreatif lah. Sekarang gue punya agency, ya kan, kreatif digital agency. Semua itu sebenarnya bermulai dari titik gue setelah kuliah itu mendapatkan pengalaman hampir 1 tahun kerja di Tokopedia. Dan pada akhirnya setelah gue keluar dari Tokopedia, gue memutuskan untuk membuat bisnis sendiri. Nah, bisnis sendirinya itu balik lagi, sebenarnya bisnis gue yang gue buat di awal ini memang cukup lekat dengan industri kreatif juga. Ya sifatnya UMKM lah, lebih ke kategori fashion. Nah, awal trigger pointnya itu tuh ketika ngampus kita tuh ada mata kuliah yang namanya entrepreneurship. Nah, diajarin lah di situ, diajarin di situ lah gimana caranya, like how to build a business from scratch gitu, dari awal banget gimana. Nah ya udah, tapi triggernya nggak dari situ doang, karena ketika gue lulus kuliah, gue itu memutuskan untuk kerja. Dan ya alhamdulillah gue dapet pengalaman lah di Tokopedia. Pada saat itu di tahun 2016, Tokopedia tuh lagi gencar-gencarnya, mereka tuh lagi gencar-gencarnya bener-bener lagi raising awareness mereka, gila-gilaan gitu. Pada saat itu gue inget banget, gue masuk, brand ambassadornya masih pakai Isyana, dan Tokopedia itu pada saat itu kita buat nge-acquire merchant di Tokopedia itu masih bener-bener sampai grassroots, sampai paling bawah. Sampai ke perdesaan-perdesaan tuh kita samperin buat ngajak para pelaku-pelaku usaha lokal jualan di Tokopedia. Jadi momen di situ tuh bener-bener berasa banget gitu loh. Udah beda banget sekarang sama Tokopedia yang sekarang gitu situasinya. Dan mungkin di situ gue bisa bilang ketika gue banyak ketemu sama para pelaku usaha lokal, sama orang-orang yang memang sudah menggeluti usaha-usaha mereka sendiri dari skala yang paling kecil sampai menengah sampai yang besar, cukup terinspirasi juga sih. Baru terinspirasi jadi pengusaha juga di situ. Baru akhirnya gue mencoba karena kayak di Tokopedia pun juga belajar gitu, kayak how to build a business nggak cuma dari scratch, tapi juga dalam digital aspeknya, gimana caranya kita bisa mempromosikan bisnis kita tuh lewat digital. Pada akhirnya ketemu juga ilmunya di situ. Dan satu hal yang paling ke-trigger gue itu adalah gue ketemu salah satu pengusaha di daerah Sukabumi.
Waktu itu ibu-ibu suami istri, gue agak lupa pengusaha apa, cuma waktu itu kita memang lagi kayak paguyuban gitu. Jadi di pendopo ngajarin kayak, nih Bu, Tokopedia tuh gini bla bla segala macam. Terus akhirnya kita ngobrol bla bla segala macam. Terus kayak gue nanya-nanya, Ibu usahanya udah berapa lama gini-gini segala macam, sampai di titik dimana dia bilang, ya pokoknya saya sama suami saya pengen komitmen fokus lah mau usaha ini. Karena kita yakin usaha ini akan besar gitu. Dan kita dalam berbagai tantangan yang mereka hadapin, ya mereka nggak mau nyerah. Karena menurut mereka ada satu quotes yang gue inget banget. Kalau misalnya kita mau kaya, kalau kita mau siap kaya, kita juga harus siap miskin. Karena orang yang nggak siap miskin, kayaknya nggak akan siap kaya juga. Nggak akan siap kaya juga. Iya. Ya udah disitu gue ke-trigger aja sih kayak wah gila. Keren banget sih dan ya udah akhirnya gue mencoba contemplating gitu, merenung kayak kayaknya seru juga sih kalau misalnya gue coba bikin bisnis sendiri gitu. Iya. Tapi lu tergolong cepet loh, karena gue berani bener-bener full time nge-build bisnis sebagai entrepreneur tanpa ada pegangan kerjaan itu baru 2022 kan. Itu berarti 10 tahun gue. 10 tahun dulu gue kerja nih, 3 tahun di MUFG, 1 tahun di Shopee, 5 tahun di Google, gajian terus kan tuh. Setelah ngelewatin 10 tahun itu baru gue berani terjun usaha full time. Tapi lu kan cuma setahun. Ya kan, lu baru setahun ngerasain kerja full time kan? Iya. Di less than a year sebenarnya sih. Less than a year sebenarnya. Tapi lu langsung tiba-tiba terjun usaha full time. Itu menurut lu sesuatu yang berani? Soalnya gue butuh 10 tahun gitu. Dan banyak orang gue yakin juga mungkin butuh waktu yang nggak langsung. Tapi lu setahun, gimana tuh lu? Sebenarnya tuh gue bisa kategorikan keputusan yang gue ambil itu kayak semacam leap of faith sih. Nekat kan? Iya nekat. ada modal nekatnya juga gitu sebagian besar dan mungkin untungnya gini karena di masa kuliah gue juga diajarin yang kayak gue bilang tadi ada mata kuliah entrepreneurship gitu ya, gue merasakan itu. Dan satu hal, ini gue bukan promosiin kampus gue ya, tapi satu poin keren yang menurut gue ada di mata kuliah itu, lu itu nggak cuma diajarin teori how to do business, tapi lu juga harus praktek. Jadi di dalam mata kuliah itu selain lu bikin business plan ya, lu juga harus memamerkan, mengikuti exhibition untuk lu bisa memasarkan bisnis yang lu buat di mata kuliah itu. Jadi kesannya gue jadi kayak praktek langsung aja gitu loh gimana cara bikin bisnis. Nah untungnya bisnis yang gue jalanin pertama setelah gue kerja di Tokopedia adalah bisnis yang gue bikin di mata kuliah entrepreneurship itu. Oh, jadi lo lanjutin lah ya? Jadi gue lanjutin. Mungkin itu jadi apa ya, mungkin bisa apa ya, starting point-nya jadi lebih maju sedikit lah karena bisnis plan-nya memang udah gue bikin di awal entrepreneurship. Dan respon orang-orang di dalam exhibition yang gue ikutin itu cukup positif. Itu salah satu yang ngedorong gue juga cukup confident gitu. Kayaknya bisa nih dilanjutin gitu. Dan memang pada dasarnya gue memang suka apa ya, gue memang into ke creative industry yang memang lebih ke kategori fashion pada saat itu. Makanya gue pengen coba explore lah pada saat itu. Oke. Berarti sebenarnya ada pengaruh besarnya juga ya kuliah ke mentalitas untuk berbisnis, kesiapan dan lain-lain. Kalau nggak cerita lo tadi kan, lo di sana kuliah Markom, tapi kemudian lo ada mata kuliah entrepreneurship dan di situ lo sempat praktek build bisnis dan itu kayaknya set the foundation lah buat lo kemudian berani launching bisnis kan. Ya mungkin gue nge-compare, gue dulu kuliah politik, ya kan? Kuliah politik mana siap gue langsung tiba-tiba bikin bisnis kan. Gue harus kerja dulu, terus gue malah lanjut S2 lagi dulu. Di S2 baru gue belajar bisnis kan. Baru setelah itu gue kerja lagi 5 tahun gitu kan. Jadi sebenarnya penting gak sih buat orang kuliah untuk berbisnis menurut? Kuliah untuk berbisnis? Iya. Kalau misalnya ya kebanyakan orang Indonesia kan mungkin nggak punya privilege untuk kayak memiliki jalan yang pasti, apakah dia nanti harus kuliah, apakah dia dapat pekerjaan yang baik setelah kuliah gitu kan. Jadi kan kebanyakan case orang Indonesia lulus SMA dia harus milih nih. Ya kan? Gue mau usaha, cari uang, bantuin orang tua, adik-adik masih sekolah, atau gue lanjut kuliah gitu. Kayak gimana kalau menurut lo? Sebenarnya kalau ngomongin penting atau enggak, ini kita ngomongin korelasi antara kuliah. Kita tuh ngikutin kuliah itu penting nggak sih untuk mendorong kita untuk membuat bisnis gitu kan? Iya. Atau malah ya perlu nggak sih kuliah itu? Atau langsung aja bikin usaha? Gue akan berbicara berdasarkan pengalaman pribadi gue. Sebelum kita ngomongin kayak
apakah kita mengikuti jenjang pendidikan kuliah itu penting untuk bisa membuat bisnis apa enggak? Sebelumnya kalau kita memang decide pengen kuliah, melanjutkan pendidikan ke strata tersebut, sebenarnya ada dua hal penting yang perlu kita pikirin dulu. Satu, lu mau kuliah jurusan apa? Kedua, lu kuliah di mana? Oke. Pilihan universitas itu sangat penting kalau menurut gue. Betul. Kenapa? Setuju. Karena ketika lu kuliah, apapun yang nanti menjadi triggernya gitu ya untuk lu mau melakukan the next step after lu menyelesaikan kuliah, itu nggak cuman teori-teori atau mata kuliah yang lu pelajarin sebenarnya, yang lu dapet di dalam universitas yang lu pilih. Networkingnya itu yang penting, ya kan? Iya, dan branding. Betul, karena menurut gue kalau kita ngelihat secara general aja gitu, ketika kita misalnya anak SMA nih, baru lulus SMA terus pengen kuliah di mana, terus mungkin bahasa gaulnya gini, gue kalau mau cari kampus yang pergaulannya luas tuh di mana ya? Menurut gue sih kita udah bisa nyortir dengan gampang sih. Kita udah bisa nyortir dengan gampang, tapi di balancing juga, lo mau jurusan apa gitu? Yeah. Lo mau jurusan apa? Dan menurut gue kalau zaman sekarang udah bukan masalah lu kuliah PTN atau swasta lagi sih sebenarnya. Kalau zaman dulu mungkin itu cukup diteguhkan gitu ya. Kayak dulu gue di SMA, wah pas kelas 3 SMA harus pendalaman materi kalau mau ikut tes perguruan tinggi negeri segala macam. Nah, menurut gue sih sekarang kalau misalnya kita ngelihat landscape perkuliahan udah bukan gimana caranya, pokoknya kita harus kuliah di perguruan tinggi negeri, enggak sih. Gue rasa kebanyakan orang yang berharap masuk PTN tuh karena isu finansial sih. Ya, itu juga jadi salah satu faktor. Pasti kan lebih murah uang kuliahnya, biaya-biayanya, dan banyak beasiswa dan lain-lain kan. Ya. Tapi intinya sih kalau misalnya kita ngomongin korelasi antara perkuliahan dan itu menjadi trigger supaya kita bisa berbisnis, kalau menurut gue sih lebih ke nggak usah fokus ke situ dulu. Lu fokus dulu, lu mau kuliah di mana? Lu mau kuliah apa? Minat apa yang memang pengen lu tekunin? Dan itu bisa diambil di tempat atau di universitas mana yang terbaik. Karena menurut gue juga balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin perkuliahan, nggak pada akhirnya ketika lo mengalami jenjang perkuliahan itu nggak cuman mata kuliah apa yang lo dapet, tapi networking atau orang-orang di sekitar lo, environment lo yang lo dapet tuh akan seperti apa. Itu juga jadi poin penting buat lo mau nge-decide lo tuh mau kuliah di mana dan ngambil jurusan apa sebenarnya. Iya. Oke. Dan beres kuliah kan sebenarnya semua bisnis lo tuh di industri kreatif ya? So far yes. Ada brand fashion ya kan, Sinau, terus ada waktu itu sempat ada travel agency ya, Jari ya kan, dan sekarang lo running agency yang udah lumayan sukses dan berjalan lah ya, sustainable. Tapi kenapa selalu industri kreatif? Kalau gua industri kreatif karena gua udah waktu itu ngerasain 5 tahun kerja di YouTube. Terus gue ngelihat potensinya di bidang kreator, ya kan? Terus gue diriin Upbanks dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya adalah output dari lama gue bukan di industri kreatif, ya kan? Gue 3 tahun di perbankan, terus gue setahun di Shopee, dan sebenarnya YouTube itu kan not necessarily industri kreatif only, tapi juga ada teknologi bisnisnya di situ gitu. Tapi kalau lo kan memang yang kayak classical creative industry nih, yang pelaku klasik, ngerti nggak lo maksud gue? Oke. Iya kan? Oke. Kenapa dari awal nggak pernah berubah selalu itu? Sebenarnya itu pertanyaan simple, yang jawabannya itu tuh susah kalau sesingkat-singkatnya sebenarnya. Apa? Tapi kalau misalnya harus gue persingkat, sebenarnya simple aja, Pak. Apa? Kenapa gue duitnya ada di mana? Bukan. Kalau menurut gue setiap industri pasti punya potensinya lah. Kalau kita ngomongin masalah duit gitu ya, masalah duit. Sebenarnya kalau gue ngomongin simple nih, ya gue merasa sebenarnya gue tuh orangnya nggak kreatif banget. Lu sebenarnya ngerasa lu orangnya nggak? Gue tuh orangnya nggak kreatif banget gitu. Sebenarnya gue juga ngerasa kayak gitu. Terus sebenarnya gue ngerasa tuh gue orangnya nggak kreatif banget, ya kan. Cuman apa ya? Kalau misalnya kita ngelihat industrinya nih, industri kreatif gitu, gue itu mengibaratkan industri kreatif itu tuh kayak bunglon sebenarnya. Kayak bunglon. Bisa berubah, adapt. Bisa adapt kemana aja. Dan industri kreatif itu dibutuhkan di industri lainnya pun juga. Sesimpel kayak gini. Sebenarnya kan industri kreatif banyak kan. Kategori industri kreatif tuh banyak banget sebenarnya. Kita nggak ngomongin cuma masalah digital advertising atau periklanan gitu.
Lo ngomongin film, industri kreatif. Musik, industri kreatif. Game, publishing juga bahkan industri kreatif. Kalau misalnya gue nggak, if I'm not mistaken gitu ya. Nah, kalau dari bidang spesifik industri kreatif yang gue gelutin sekarang, gue berkaca dari yang sekarang dulu nih. Gue itu kan sekarang punya agency yang udah running selama kayak udah 3 tahun. Sekarang udah running 3 tahun, mau jalan ke 4 tahun. Gue bisa menganggap industri kreatif di kategori yang gue gelutin sekarang itu kayak beautiful mess gitu. Tapi gue bilang messnya tuh bukan yang kayak berantakan dalam konotasi negatif. Tapi kita itu tuh ngelakuin banyak hal yang melengkapin perusahaan-perusahaan yang bergelut di industri-industri yang gak cuma industri kreatif juga gitu. Sesimpel kayak gini, salah satu klien gue misalnya, gue itu ada salah satu BUMN. Bisa mention klien kan di sini? Bisa nama perusahaan ya. Salah satu itu Pertamina. Mungkin kalau kita ngelihat kategori industrinya Pertamina sebagai perusahaan jauh gitu loh dari industri kreatif gitu ya. Tapi untuk sebuah perusahaan atau bisnis bisa mengakomodir kebutuhan marketing mereka, promosional mereka, campaign mereka butuh tuh para pelaku-pelaku industri kreatif. Oke. Berarti bisa dibilang kreatif industri itu bukan vertikal terpisah dari macam-macam vertikal lain, tapi dia kayak slice horizontal yang mengiris ke semua industri lain. Mungkin lebih kayak gitu ya. Sekarang sesimpel kayak gini aja. Tadi kita ngomongin banyak kategori industri kreatif kan, Pak. Nggak cuma advertising ya. Kita ngomongin tadi banyak banget gitu. Kayak kemarin gue ngurusin salah satu unit bisnisnya Pertamina Retail. Dia itu punya kayak semacam convenience store, Bright Store. Dia kayak semacam Alfamart-nya Pertamina lah, yang kita lihat di SPBU. Balik lagi, kalau kita kerucutin lagi dari Pertamina ke Bright Store, itu kan bisnis apa ya? Convenience store ya kayak bisnis retail, ya kan? Terus gue sebagai agency diajak diskusi nih sama mereka. Gue pengen promosi ini Bright Store gue gimana ya? Gue pengen compete sama convenience store yang lain gitu. Ya udah, akhirnya kita banyak diskusi. Akhirnya kita bikin apa? Kita bikin offline event. Kita bikin offline event kayak semacam amazing race concept untuk raising the awareness of Bright Store. Kita bikin jingle. Kita bikin semacam short movie. Video campaign. Nah, itu semua yang gue lakuin aja, itu tuh udah masuk ke dalam banyak kategori industri kreatif. Betul. Udah ada digital editorial, pasti di sosmed gue, nih ketika ada kebutuhan offline event, ada pembuatan offline event, itu pasti dibutuhkan online promotionnya juga. Udah kemakan tuh, digital advertising, ya kan? Ketika dia mau bikin jingle yang harus diputer berkali-kali di dalam convenience store, kemakan tuh industri kreatif musik. Ketika dia mau bikin video campaign, short movie, kemakan tuh industri kreatif dari sisi film. Banyak banget. Sampai dia mau bikin merchandise. Dia mau bikin merchandise gitu, merchandise Bright Store apa segala macam, kemakan tuh masuk ke industri kategori industri kreatif fashion. Jadi kayak kenapa gue bilang a beautiful mess, karena itu indah. Karena gue banyak banget yang bisa gue lakuin gitu. Kayak ekspansinya tuh luas banget di dalam industri kreatif yang sekarang gue lakuin. Dan itu jadi ajang pembuktian ke diri gue sendiri dulu aja sih. Karena balik lagi, dari awal gue selalu bilang, gue kayaknya orangnya sebenarnya nggak kreatif-kreatif banget sih gitu loh. Kalau lo nggak kreatif-kreatif banget, berarti lo orangnya sebenarnya lebih apa? Logic? Atau lebih apa? Nah sebenarnya, kalau gue boleh cerita sedikit, gue itu kan di ARC Global Network agency gue yang sekarang itu, gue membangun bisnis ini berenam. Ya kan, founders gue itu ada 6 orang, including... Ya gue kenal semua lah. Ya, including gue, ya kan, including myself. Kalau misalnya kita ngobrol nih, jadi kan berenam ini kan kita pasti bagi-bagi posisi dong. Bagi-bagi tupoksi lah, tugas pokok dan fungsi. Ya kan, dan kebetulan ya gue dipilih untuk sebagai jadi CEO-nya. Nah itu ada satu alasan penting sebenarnya di situ. Apa? Karena gue yang paling bisa ngebalance semuanya. Ngebalance semuanya? Iya, jadi kalau misalnya kita lagi brainstorming about creative ideas, gue nggak akan terlalu idealis buat ngebahas creative ideas. Gue akan lebih cari balance point-nya di mana. Kalau kita harus nge-point out sebuah ide, gimana caranya ngemenuhin request klien, tapi yang kita bikin tetap keren. Dengan berbagai macam regulasi yang sudah diberikan sama klien. Jangan ini ya, jangan ini ya. Nah, tapi kalau misal dari creative team, itu mungkin akan lebih wild.
Mereka akan lebih liar gitu. Mereka akan lebih bisa men-trigger pemikiran mereka untuk menciptakan ide-ide yang lebih liar. Karena mereka berekspresi secara penuh kan. Yes, betul. Itu kalau ngomongin dari sisi kreatif. Let's say misalnya dari sisi business growth atau finance gitu. Pada akhirnya ketika tim finance gue berbicara sama gue, diskusi sama gue juga bisa ngebalancein gimana caranya kita bisa preserve cash flow, karena kan di dunia agency itu cash flow penting banget ya kan. Tapi kita juga bisa invest untuk spend apa yang kita punya untuk nge-invest aset-aset yang mungkin kita harus milikin supaya kita bisa ibaratnya nge-escalate service kita. Jadi gitulah, gue salah satu alasan besar kenapa gue juga ditunjuk sebagai CEO. Mungkin gue bisa bilang gue mungkin yang nge-balance semuanya nih gitu dari kita berenam gitu. Karena dari kita berenam semua itu mereka sangat strong pada specific set of skills-nya masing-masing gitu. Oke. Terus tapi kalau lo sendiri, lo ngerasa orang yang sangat logik? Atau lo tipe orang yang juga bisa open terhadap hal-hal yang seringkali dianggap non-logical? Nature-nya tuh sebenarnya gue orangnya emosional. Nature lo emosional? Nature-nya gue cukup emosional. Ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu? Nggak gitu. Cuman mungkin ketika apa ya? Ketika berbicara atau mungkin berdiskusi, mungkin gue akan lebih sering memprioritaskan dari sisi emosional dulu sebelum logika gitu. Emosional dulu sebelum logika. Iya. Jadi gue lebih kayak memprioritaskan sudut pandang dari sisi emosional dibanding logik. Itu nature-nya gue tuh kayak gitu sebenarnya. Selalu kayak gitu. Tapi challenge yang gue rasakan so far gitu, especially ketika gue menjalankan bisnis dalam 3 tahun terakhir bersama para founders gue yang isinya ada 6 kepala gitu ya, nggak bisa selamanya kayak gitu sih menurut gue. Jadi nggak bisa gue selalu memprioritaskan selalu dari sisi emosional terus. Karena ketika kita memprioritaskan dari sisi emosional, terkadang seringkali bahkan itu kita jadi nggak rasional. Ya memang, itu kan lawannya kan? Iya, kita jadi nggak rasional karena yang sometimes end up membuat kita jadi memutuskan keputusan-keputusan yang mungkin tidak bijak. Jadi pada akhirnya apa? Pada akhirnya gue ngebalance diri gue lagi aja sih. Jadi kalau misalnya tadi gue bilang industri kreatif itu kayak bunglon, gue juga pengen gue pengen juga menciptakan diri gue itu kayak bunglon gitu. Bisa adapt lah ya. Bisa adapt. Ketika gue dibutuhkan harus memprioritaskan emosional gue, ya gue akan melakukan gitu. Ketika logik yang harus dipegang teguh sebagai fondasi pemikiran gue, ya gue juga akan melakukan itu gitu. Dan sebenarnya alasan gue nanya ini ya karena seperti yang lo tahu, gue kan juga tahu lo juga beberapa minggu yang lalu melewati sebuah proses lah. Proses bisa dibilang spiritual atau magical. Well, you name it, kan lo yang nge-pitching ke gue itu kan. Betul. Betul. Kira-kira itu bisa dikategorikan sebagai. Nah justru itu gue penasaran sama orang-orang yang misalnya dia memiliki rasionalitas tinggi atau logik tinggi, atau mungkin kadar emosionalitas yang tinggi gitu kan. Jadi buat audience, beberapa minggu lalu adik gue ini gue put through semacam proses spiritual, ya kan? Yang bisa dibilang sebenarnya lo nggak pernah percaya kan sebelumnya sama hal-hal yang kayak gitu. Cukup pesimis. Cukup pesimistik kan. Artinya mungkin lo tipe orang yang gue ini orangnya completely rational, physical. Gue nggak percaya ada apapun lagi di luar sana selain apa yang bisa gue rasakan dengan indera, dengan 5 indera gue. Melihat, mendengar, mencium, merasa, ya kan? Nah, tapi kan kemarin lo melewati proses spiritual itu. Ya kan? Perasaan lo apa? Ada yang berubah nggak di dalam diri lo? Sebentar, sebelum gue ceritakan mengenai pengalaman gue ini, gue tuh sebenarnya punya sebuah pemikiran, Pak. Apa? Karena menurut gue, lu tuh orang yang paling mengutamakan logik. Gua? Iya, menurut gue. Iya. Nih ya, sepanjang 28 tahun pengalaman hidup gue, gue kenal lu sebagai kakak gue atau sebagai colleague, sebagai business partner atau etc. Lu tuh adalah orang yang gue kenal, yang menurut gue yang paling mengutamakan logik. Bisa dibilang kayak gitu. Di compare ke hal-hal yang lain gitu. Betul. Makanya gue agak shock pertama kali ketika gue akhirnya diintroduce sama hal-hal yang mungkin sifatnya lebih ke spiritual sama lo ya kan.
itu sebenarnya salah satu yang ngebuat gue kayak apa iya gitu. Masa sih? Iya, nih orang kan logik banget dari dulu gitu loh. Betul. Orang paling rasional yang pernah gue kenal di lingkungan terdekat gue adalah lu gitu. Terus tiba-tiba gue di spoon fed nih sama hal spiritual kayak gini ya kan. Nah, jadi pada saat itu akhirnya gue mikirnya there must be a reason gitu. There must be a reason kenapa orang yang paling rasional yang gue kenal di dalam hidup gue mencoba memperkenalkan gue sama hal seperti ini gitu. Itu berbau spiritual. Kalau dari gue, sebenarnya gue mikirnya gini nih. Ketika gue melewati itu menjadi hal yang rasional. Ngerti nggak? Yes. Karena dalam proses itu, mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa googling tentang apa namanya Kundalini Awakening, Kundalini Activation, ya kan? Bisa searching di Google atau YouTube atau di TikTok lah, melihat apa yang terjadi ketika seseorang going through Kundalini Activation atau Kundalini Healing. Biasanya disebut juga chakra kalau di India, kalau di China namanya Qigong, kalau di Jepang namanya Reiki gitu ya. Kalau di Indonesia kita nyebutnya tenaga dalam. Gitu. Kalau Yunani kuno dulu Plato nyebutnya ether gitu. Ya kalau di Eropa dan di Amerika Utara mereka nyebutnya ya magic lah, sihir, witch gitu kan, witch and wizards. Tapi sebenarnya semua merefer ke hal yang sama gitu. Itu semua spiritual ketika kita belum merasakan atau mengerti, ya kan? Tapi ketika kita merasakan itu, gue nggak tahu yang lo rasain ya, waktu pada saat proses itu. Tapi kalau gue merasa munculnya visualisasi yang gue yakin ini gue nggak mungkin ngayal karena visualisasinya sangat jelas di mata gue, ya kan? Kemudian gue juga merasakan ada energi yang mengalir di dalam tubuh gitu kan, dan bahkan sampai di titik dimana tubuh gue bisa bergerak sendiri karena energi yang mengalir tersebut gitu kan. Nah kalau hubungannya kenapa gue orang yang sangat rasional dan logik itu kok jadi mengembrace hal itu? Karena secara rasional gue mengalami itu gitu. Jadi secara empiris, ya kan? Empiris itu kan maksudnya yang kita bisa alamin sendiri, yang bukan kayak kita baca atau kita tonton kan, tapi yang kita rasakan, ya kan? Secara first person, gue melewati itu semua, gitu. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin mengalami, like you said before, gue udah ngalamin akhirnya kan. Betul. Akhirnya consenting myself gitu akhirnya. Pak, ayo, gue mau coba gitu. Kalau kita ngomongin gue udah mengalami, akhirnya gue udah mengalami. Coba cerita dulu apa yang lo alami. Nah, gue mau klarifikasi dulu. Yang kemarin dilakukan itu, berarti namanya apa? Yang awakening. Let's say itu Kundalini Activation. Kundalini Activation. Kalau ngomongin yang gue rasakan, tadi sempet udah beberapa hal yang lo mention. Let's say like my body parts was like moving by itself. Yes, that's true. Ya benar, para audiens. Itu yang gue rasakan pada saat itu. Badan lo gerak sendiri kan? Badan gue gerak sendiri. Tanpa lo suruh, tanpa ada sugesti. Yes, tanpa ada sugesti, tanpa ada order atau perintah. Tanpa ada perintah. Jadi kita bukan ngomongin hipnotis pada saat itu, bukan. Karena lo sadar. Karena gue sadar. Iya, gue nggak tidur, gue nggak dibius, nggak ada apa-apain. Tapi my body parts itu bener-bener bergerak sendiri pada saat itu. Dan kalau misalnya kita ngomongin apa yang gue alamin, gue belum bisa bilang itu rasional, Pak. Karena menurut gue kalau rasional itu harus ada logical explanation nih. Bisa dijelaskan gitu, kenapa gue mengalami ini. Betul. Tapi sekarang kalau misalnya kita ngomongin simple dulu deh, apa aja yang gue alamin. Satu, ketika gue mulai melakukan itu, badan gue tergerak sendiri dalam beberapa momen. Dan gue sangat-sangat tidak memaksakan. Itu bener-bener split second, ketika itu mulai, badan lu langsung mulai gerak kan? Langsung bergerak. Somehow, ini yang gue bilang, makanya gue bilang ini masih belum rasional menurut gue gitu. Karena gue nggak bisa ngejelasin kenapa gitu. Somehow tiba-tiba ya langsung bergerak. Like starting from my hands, both of my hands gitu. Bahkan dia bergeraknya juga aneh kayak. Maksudnya kan bergerak tuh mungkin seirama atau gimana. Ini bergerak aneh kayak satu ke sini, satu ke atas kayak. Ya ngapain juga gue kayak gitu. Buat apa gitu kan. Karena jujur aja, ketika when we were like about to start that session, yang ada di otak gue itu adalah gue duduk. Lu pesimis kan? That pessimistic feeling tuh masih ada, jujur. Tapi yang ada di otak gue adalah bodo amat, gue akan trying
my best, trying so hard untuk gue tetap berada di posisi yang normal. Ngerti gak? Oke, gue duduk ya udah gue gini aja. Ternyata Enggak. Ternyata enggak ya. Gerak, kan? Iya, itu yang ada di otak gue tuh yang selalu gue ulangin tuh itu. Tapi ya badan gue bergerak sendiri dan dalam beberapa momen visualisasi yang muncul. Project itu juga muncul. Terproject di dalam pikiran tuh muncul kelihatan gitu. Apa aja yang lo lihat? Jadi ini yang gue inget ya, Pak ya. Ini yang gue inget. Itu kan gue kayak semacam di cleansing atau di heal itu kan based on body parts gitu kan. Pertama tangan dulu, terus kan kepala, terus dada ya kalau nggak salah ya kan. Perut ya. Awal-awal itu semua tuh fiery, kuning, merah, panas. Oke. Ya badan panas iya, hawa panas iya, segala macam. Tapi ketika sampai di titik terakhir kalau nggak salah ya, kalau if I'm not mistaken nggak salah tuh dada. Dada itu tuh semua tuh langsung kontradiktif. Itu semua bluish langsung. Langsung berubah jadi biru. Iya. Laut. Jadi yang lo lihat tuh laut gitu. Nggak tahu kenapa. See, something that I cannot explain. Makanya gue bilang itu masih belum rasional sekarang menurut gue ya sampai titik ini gitu loh. Walaupun yang kayak lu bilang kan ini rasional karena gue udah mengalami gitu. Ya gue juga udah mengalami, Pak. Tapi menurut gue there's no rational explanation. Iya, rational explanation yang bisa gue ngerti gitu. Mungkin sebaiknya gini ya, kita harus clear dulu dengan definisinya sebenarnya. Rasional itu kan asal katanya dari mana sih? Rasio, ya kan? Rasio itu apa sih? Dia bisa dibandingkan, ya kan? Dia bisa diukur, ya kan? Dia bisa di benchmark, ya kan? Kalau bisa diukur, bisa di compare, berarti bisa di validate, bisa di invalidate, ya kan gitu. Tapi kemudian ada istilah empiris, ya kan? Sesuatu yang dirasakan secara first person, ya kan? Artinya bukan sesuatu yang didengar, dibaca, atau dilihat, atau ditonton, tapi sesuatu yang langsung di-experience, ya kan? Dirasakan. Yang kejadian kemarin sebenarnya itu bisa dibilang empiris atau enggak? Menurut lo? Bisa mungkin. Bisa kan? Iya. Karena dirasakan sendiri. Dirasakan sendiri, iya kan? Apakah bisa dibilang rasional atau enggak? Tidak, selama kita tidak bisa membandingkan. Nah, tapi masalahnya, sekarang kita punya perbandingan kan? Lu bisa membandingkan pengalaman lu ke gua, dan kita ngalamin hal yang mirip-mirip, ya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Visualisasi, kemudian badan yang gerak, gitu kan, tanpa disugesti, dan lain-lain, ngerasa panas, dan lain-lain. Artinya kan itu sebenarnya rasional juga, kalau kita ngomong pure based on definisi ya. Definisi dari misalnya istilah-istilah seperti empiris, rasional. Tapi sebenarnya yang gue masih pikirin sekarang, di luar dari mencoba mengerti sebenarnya apa yang terjadi ketika seseorang di spiritually heal dan spiritually awaken seperti yang gue udah ngelewatin, lu udah ngelewatin. Selain itu gue juga ada pertanyaan sebenarnya, bagaimana ini bisa menjadi manfaat yang jauh lebih banyak buat jauh lebih banyak orang gitu. Tapi sampai gue bisa mengerti, ya kan, secara rasional dan secara empiris, mungkin kan gue nggak bisa mengkomunikasikannya ke orang, ya kan. Apakah artinya nanti satu-satu tiap orang harus kita put through the process untuk ngerasain apa yang lo rasain? Maybe kan not scalable, ya kan. So maybe there's a better way. Tapi gue mikirnya ini sebenarnya nyambung sama industri kreatif. Gimana? How? Nih, industri kreatif itu adalah satu dari sedikit banget industri, ini terserah lu setuju atau enggak ya, yang hasil pekerjaannya itu, outputnya itu sebenarnya dia intangible, benar gak? Oke. Kalau kita ngomong misalnya branding, ya, reputasi, ya kan, awareness, semua hal ini apa no? Semua hal ini kan bukan kayak minyak bumi atau kayak batu bara, sesuatu yang fisiknya bisa kita sentuh, bisa kita pegang ya. Semua ini adalah sesuatu yang in the mind, benar gak? Sesuatu yang sebenarnya intangible. Artinya orangnya harus yakin, percaya dan menerima, ya kan? Sesuatu yang intangible itu, maka itu menjadi suatu output, benar gak? Tapi sebenarnya kan nggak ada kayak barang fisiknya yang bisa disentuh dengan indera, ya kan? Kan gue nggak bisa megang branding, ngerti nggak? Gue kan nggak bisa nyentuh reputasi, ya kan?
gue nggak bisa mencium awareness, gue nggak bisa merasakan dengan lidah brand equity atau customer love gitu istilahnya, atau even happiness lah kalau kita bicara hal-hal yang random gitu. Itu semua in the mind kan, in the mind. Gue ngeliat ada kemiripannya sebenarnya di situ, gitu. Ini adalah dua-duanya hal yang sebenarnya it starts with the mind and it ends in the mind, gitu. Tapi kalau nyambungnya gimana gue belum tahu, gitu. Tapi gue rasa bukan kebetulan kenapa Tuhan menaruh kita di posisi di mana kita ada di industri kreatif dan kita discover ini. Kalau menurut gue nggak ada yang kebetulan, gitu. Tapi nanti ketemunya di mana gue belum tahu bentuknya. Ya. Well, sebenarnya kalau misalnya ngomongin industri kreatif dari example yang tadi lu point out, ya gue bisa bilang setuju gitu. Kalau kita ngomongin branding, brand reputation, brand awareness atau apa segala macam ya, something yang mungkin bisa dikategorize sebagai intangible gitu. Tapi kan sebenarnya balik lagi, kalau ya kita ngomongin industri kreatif, balik lagi yang gue bilang kategori sebenarnya banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambil example dari pengalaman pribadi yang mungkin kita sering kerjakan, probably that's true gitu. Yeah, probably there's some like correlation gitu between like the things that we're working on today, currently, sama hal-hal yang tadi juga kita experience. Kita lagi discover. Yes, ya kan? Ya, dan gini, balik lagi, kalau misalnya tadi gue ngomongin pesimis gitu ya, gue pesimis itu bukan dalam arti kata gue sama sekali nggak percaya gitu. Karena kalau gue ngomongin apakah gue pernah memiliki pengalaman di luar nalar gitu, maksudnya kayak ada encounter sama suatu entitas segala macam, pernah gitu. Jadi gue percaya adanya hal-hal energi mungkin nggak visible sama kita. Gitu. Tapi gue lebih ke awalnya ketika lo introduce itu adalah apa iya kita harus menyengajakan gitu, sengaja membiarkan diri kita tuh memiliki, possessing, controlling, and communicating with that kind of energy gitu. Bukankah itu sesuatu yang kayak ya udahlah kita biarin aja dia nggak visible. Tapi ketika itu bisa dirasakan, kita rasakan. Dan kita ambil gitu loh energi positif. Nah kalau ini kan secara sengaja. Kalau ini secara sengaja. Nge-tap ke dalam sana gitu. Ya, dan kalau kita ngomongin impact, kita ngomongin impact kecil dulu aja. Kan sebenarnya ada alasan dibalik kenapa gue akhirnya ngelakuin that healing gitu kan. Ada latar belakang masalahnya gitu kan, kenapa gue melakukan itu. Dan kalau misalnya kita ngomongin impact yang gue rasakan setelah proses penyembuhan session itu pertama itu positif terjadi, kalau pas selesai banget langsung capek banget. Like very exhausted. Pasti gitu. capek. Kayak orang disuruh treadmill 3 jam gak berhenti gitu loh, non-stop at full speed gitu rasanya. Tapi setelah itu, ya kalau kita ngomongin bahasa simple ya, setiap hari gue menjalankan hidup, apakah kepala gue lebih enteng? I can say that for sure. Yes. Gue merasa lebih calm, lebih relax. Lebih tenang pasti. Yes. But, balik lagi, ketika gue merasakan itu, gue memproyeksikan diri gue untuk mempercayai. Kalau misalnya that healing process, di mana gue membiarkan diri gue berbenturan dengan energi yang dikontrol itu yang kita nggak bisa lihat, itu impactful dan gue pengen mempercayai itu gitu. Tapi kan ini kalau di dunia medis dikenal dengan istilah placebo. Placebo. Jadi lu dikasih obat, ya kan? Sebenarnya obatnya tuh nggak ada isinya apa-apa gitu. Tapi dokternya bilang ke lu minum obat ini nanti sembuh loh gitu. Setelah diminum, jadi sembuh beneran. Padahal obatnya itu nggak ada kandungan chemicalnya apa-apa. Jadi intinya, baik lagi kalau misalnya dari gue pribadi, gue memilih untuk gue akan mengambil segala aspek positif yang gue dapat ketika gue melakukan itu gitu. For sure, kenapa enggak gitu. Tapi what's your best guess in explaining it? No. Explaining what? Explaining which part? Kayak part yang mana? Part ketika misalnya kita melihat visualisasi, part ketika misalnya tubuh kita bergerak sendiri, banyak lah. Maksudnya, how do we even start to explain it? Coba, kita sebagai dua orang yang sangat logik ya, kita dididik di lingkungan pendidikan yang sangat kuat logiknya, ya kan? Kita orang rasional, gitu kan? Kita orang-orang yang empiris, kita bekerja berdasarkan data. Gue 5 tahun di industri teknologi,
ya kan? Semua perusahaan yang gue bangun, 4-4-nya itu perusahaan teknologi, gitu kan? Tapi kalau lu sendiri, what's your best guess in trying to explain it? Nanti gue juga share perspektif gue gitu, tapi kan kalau dari lu gimana? Apa penjelasannya? Kenapa itu bisa terjadi? So far kalau dari yang gue alamin gitu ya. Sebenarnya kan awalnya kenapa gue melakukan healing session itu kan karena memang ada bentuk komunikasi antara gue dan entitas lain kan. Iya. Kita ngomongin itu dulu ya kan. Itu karena udah dibacain tuh kemarin. Ada interaksi ya. Ternyata gue ini selama 11 tahun terakhir ada sesuatu yang mengarungi body and soul gitu ya kan. Itu aja cara menjelaskannya udah bingung. Ya, cara menjelaskannya udah bingung ya. Tapi kan balik lagi, mungkin kalau misalnya dari gue pribadi, gue bilang ini sudah dibilang rasional, mungkin belum. Karena nggak ada explanation-nya kayak gue bilang tadi kan. Tapi gue sudah merasakan. Maksudnya nggak, lu tau gak sih tipikal hipnotis yang kayak tidur? Iya. Bukan kayak gitu. Bukan. Ini lu fully aware. Gue fully aware, dan gue merasakan semua itu gitu. Kalau misalnya gue harus menjelaskan secara sesingkat mungkin. Ya nggak perlu singkat lah maksudnya. Gue simplify aja ya. Bahwa kita mengetahui adanya hal-hal seperti itu yang nggak visible sama kita nih, para manusia. Sebenarnya satu kalimat itu simpel aja, udah jangan sombong-sombong banget jadi manusia. Itu dulu aja deh. Jangan sombong banget jadi manusia. Karena existence itu ternyata much greater than we thought, ya kan? Ya, kita nggak pernah menyadari hal-hal yang kita belum tahu gitu loh. Bener. Yang kita nggak tahu gitu kan, yang kita belum discover gitu. Dan ternyata banyak hal di luar sana yang kita nggak pernah tahu ternyata skalanya tuh sebesar itu gitu. Bener. Makanya kalau menurut gue sesimpel itu aja sih, kita sebagai manusia jangan sombong-sombong banget dulu. Itu aja dulu intinya. Itu sebenarnya juga hal yang paling impactful di gue sebenarnya. Dulu sebelum gue discover spirituality, gue masih orang yang sangat physical dan rational gitu ya. Gue percaya I'm on top of the world, man. Ya kan? Kayak gue lulus dari kampus bagus, gue kerja di perusahaan bagus, gue masuk akselerator yang bagus, sekarang gue raising money to build my business gitu kan. I work with some of the best people gitu kan. Sombong banget rasanya. Ada semacam perasaan kayak anjrit, gue kayak bener, gue on top of the world gitu kan. Semuanya gue punya, semua gue pegang nih, ya kan. Gue punya pacar yang cantik, terus gue nikah sama dia gitu kan. Pokoknya semua lah gitu. Tapi terus kemudian ini terjadi sama gue kan gitu. Dan sama persis yang gue alamin itu kayak yang tadi lu bilang tadi. Ternyata man, I know nothing gitu. Ya kan? Selama ini semua hal yang gue kira gue udah mengerti, semua hal yang gue kira udah gue kuasai, semua hal yang gue kira gue udah pinter, ya kan, tentang hal duniawi, ternyata I know very little. Karena ternyata nggak usah ngomongin jauh di luar sana, tapi di samping gue sekarang, di atas, kiri, kanan, bawah gue, ada layers of existence yang gue nggak mengerti. Ada energi yang gue nggak mengerti, ada keberadaan yang gue nggak mengerti. Yang selama ini ternyata mungkin mereka aware tentang keberadaan gue, tapi gue nggak aware tentang keberadaan mereka, gitu kan. Dan itu ya humbled me a lot sebenarnya. Makanya menurut gue penjelasan simple tadi itu udah cukup mengklarify sih apa yang gue pikirin gitu loh. Intinya cukup representatif. Cukup representatif. Ya udah, lu jangan sombong-sombong aja banget deh jadi manusia gitu ya kan. Karena pada akhirnya menurut gue kalau yang kayak tadi lu jelasin itu kan akhirnya kan lu mendapatkan sebuah hidayah. Ketika lo di humbled gitu by the humble experience, akhirnya mungkin itu lebih bisa men-trigger wisdom di dalam diri lo. Betul. Kebijaksanaan. Betul. Dan kebijaksanaan itu sangat penting, apalagi kalau misalnya kita banyak menjadi pelaku-pelaku pengambil keputusan gitu. Betul. Ya kan? Betul. Makanya menurut gue sih jadi pada akhirnya bahkan gue yang mungkin kalau misalnya di industri kreatif juga mungkin belum seberapa gitu, gue juga masih sangat hijau, masih muda gitu. Tapi sesimpel kayak kalau misalnya gue berhasil closing deal klien gede, major klien, gue nge-handle international event, gue kayak like agency gue udah on top of the world nih kayak nih gue mau flexing achievement gue segala macam ya kan. Nah pada akhirnya kan kita jadi belajar kayak ya I don't think it will never be enough gitu. If you have the hunger and the desire to learn gitu every day,
I don't think it will ever enough. Nggak akan pernah cukup pada akhirnya gitu. Dan maksudnya that eagerness to learn dipadu sama wisdom yang bisa kita dapat, especially berdasarkan pengalaman yang udah kita rasain, menurut gua akan jadi sebuah kekuatan yang sangat besar sih untuk kita bisa nge-explore lebih jauh hal-hal yang mungkin kita pengen achieve di dalam dunia ini jadinya. Sama sebenarnya juga pengalaman kemarin kita itu membuat gue juga berpikir tentang satu hal. Why are we in this world? Benar nggak? We as in like us or like in humans? Humanity, Oke, gitu kan. manusia. Tapi kan ya kita part of the greater humanity kan. Oke. Ya of course itu pertanyaan filosofis lah. Why then are we humanity were put in this world dengan existence yang seperti ini? Yeah. Dengan sekarang fully knowing kalau ternyata ada existence lain di luar existence kita gitu kan. Nah tapi kalau gue translate itu jadi sesuatu yang personal dan nanti gue minta lu juga jawab. Gue kan bertanya kan, kalau gitu gue di sini nih ngapain sih? Tujuannya apa? Gitu. Dan gue berusaha mencari jawaban-jawaban di luar jawaban standar yang gue temuin di kitab-kitab agama atau kayak kitab-kitab spiritual. Gue bertanya kan, then why am I here? Gitu. Kenapa gue ngelewatin happy-happynya? Kenapa gue ngelewatin sedih-sedihnya? Perjuangan-perjuangannya, sufferingnya, ya kan? Why did I go through all those things? Why? Gitu kan? Itu juga jawaban yang belum gue temukan. Nah, kalau lu ya mungkin ini terkait dengan legacy lah, ya kan? Apa yang mau lu tinggalkan di dunia? Karena kadang kalau misalnya gue tanya ke teman gue, mereka akan jawab to leave a legacy, bro. Gitu. To live like a what? To leave a legacy. To live a legacy. Yes. Okay. Ketika nanti mereka sudah meninggal, sudah selesai waktunya di sini, ya kan? Untuk meninggalkan legacy. Nah, tapi gue nggak tahu. Kalau lo pribadi, why do you think you were put in this world? I don't think that's like a question yang jawabannya itu udah bisa diberikan secara komplit sekarang. Karena pada akhirnya gua pun juga masih balik lagi kita ngeliat landscape dunia ini besar banget kan. Itu baru dunia yang bisa kita lihat. Benar. Ya kan? Benar. Belum yang tidak terlihat yang tadi kita Belum bilang. yang the unseen. Ya kan? Yeah. Kalau kita ngomongin legacy sebenarnya sesimpel ini. Ada salah satu legend, a person who is a legend yang sangat gue itu cukup mengikuti ceritanya dan gue sangat sangat mengagumi lah. Alexander the Great. Iya. Ya, Macedonian King. Lagi ada dokumenter barunya tuh di Netflix. Di Netflix, yes, ya. Tapi menurut gue masih like bagusan filmnya jauh sih. Culun sih. Iya, bagusan filmnya jauh sih, Colin Farrell itu. Nah, kalau gue baca historinya Alexander, dia itu kan he had an ambition. Dia punya ambisi kan. Dan at that time, yang pada zamannya itu di berapa? 300-200 tahun sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi ya kan. When he stretched his empire from Greece sampai ke India, dia itu udah merasakan, dia itu sudah dinobatkan bahwa dia itu sudah conquered the world, dunia pada saat itu ya kan. Nah, gue pernah baca ada salah satu cerita yang di point out sama, gue lupa namanya Plato ya kalau nggak salah ya, Plato atau siapa sih gitu, itu kayaknya cendekiawan dari Yunani atau if I'm not mistaken, gue lupa. Jadi Alexander after he did everything, dia udah nge-stretch empire dia dari Yunani terus ke Persia, Mesir sampai ke India. Dia tuh ngobrol sama temennya itu bilang bahwasanya kasar gini bahasa gue lagi nih man, yang udah lu conquer ini itu belum seberapanya dunia gitu. Betul. Karena kan itu sebenarnya kalau kita ngelihat peta dunia sekarang itu kan sebenarnya lumayan kecil aja kan. Iya, ini cuma sebagian kecil dari dunia doang. Kalau lu mau ngomongin dunia akan lebih luas lagi dibanding ini. Dan pada saat itu setelah diskusi itu Alexander kayak kasar itu agak galau karena apa? Langsung stres sih. Mau berapa lama gue harus conquering the world? I'm not going to live forever gitu ya kan? Benar. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya dia berhasil dikenang sebagai legenda gitu. Karena
he did the unthinkable menurut gue. 2000 tahun kemudian kita masih ngomongin dia. Iya. Dan ini gue nggak tahu ya, apakah orang tahu pada saat itu Alexander di generasi itu, di zaman itu, dia itu berani mematahkan sebuah prinsip yang dimana kalau misalnya kita memiliki perasaan emosional, cinta gitu, kita ingin menikahi seseorang itu harus yang satu suku, satu darah gitu. Ya dia pertama lah yang Iya. multiculturalism. Dia multicultural, dia bilang kenapa? Karena gue pengen ada cultural integration gitu loh. Iya. Dan sekarang kita lihat dunia kita berkembangnya kayak gimana. Benar. Apa yang dilihat Alexander pada saat itu terjadi gitu loh. Walaupun pada saat itu semua jenderal itu marahin dia. Lu ngapain nikahin suku barbar gitu. Ya gue pengen ngebawa budaya kita ke sini. Gue pengen dia kita ajarin budaya kita. Kita juga mempelajari budaya dia. Supaya ada apa? Ada cultural integration. Karena itu yang nanti ngebuat dunia ini tuh akan lebih advance gitu. Tapi pada saat itu dia dibombardir sama jenderal gitu loh. Kayak, Di tahun itu hal ini sangat itu kontroversial. sangat disgrace gitu. Penghinaan. Tapi sekarang kita lihat. Dunia udah gak kayak dulu lagi kan. Dan apa yang Alexander inginkan pada saat itu, yang Alexander lakukan, itu menjadi sebuah realita gitu. So, even though like pada masanya dia merasa dia udah conquered everything gitu. Walaupun ternyata setelah dunia perkembangan zaman ternyata lebih luas dari yang dia pikirkan. But dia dinobatkan sebagai orang yang melakukan hal-hal yang tidak difikirkan sama orang lain. He did the unthinkable gitu. Iya. Gimana caranya pada saat itu lu cuma bermodalkan kendaraan kuda gitu atau kereta kuda. Nih, dari Yunani Dari bisa ke Yunani India. sampai ke India gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya gue ngomongin legacy, mungkin gue akan sesimpel berkaca pada itu gitu. Ya, gue sesimpel gue pengen... Jadi lu mau jadi Alexander? Apa? Jadi lu mau jadi Alexander? Modern Alexander gitu. Lah, why not? Kenapa enggak gitu? Iya. Benar. Satu apa? Alexander punya traits apa? Dia visioner. Dia udah memikirkan hal-hal yang 2000 tahun ke depan itu baru terjadi. Orang-orang pada di masa dia belum siap untuk menghadapi kenyataan-kenyataan itu gitu, hal-hal yang dilakukan Alexander. Kalau gue dibilang apakah gue ingin menjadi seseorang visioner? Yes, of course. Berarti tandanya gue itu memiliki kemampuan untuk berpikir jauh. Ya kan? Terus kalau misalnya did the unthinkable gitu. Gue juga pengen dikenang sebagai orang yang seperti itu gitu. Gue juga pengen memiliki legasi itu. Bahwasanya gue berhasil melakukan sesuatu yang mungkin gak banyak orang pernah pikirkan untuk melakukan ini. Dan mungkin itu akan baru dirasakannya nanti. Ketika itu sudah menjadi sebuah legacy. Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin detailsnya apa yang gue lakukan ya gue juga belum tahu. Masih banyak yang harus gue lakukan, masih banyak yang harus gue kerjakan pada saat ini gitu. Masih banyak yang bisa gue explore gitu. Masih banyak hal-hal yang mungkin potentially in the future bisa gue lakukan. Jadi eksplisit apanya mungkin gue belum bisa sebut, belum bisa mention. Belum bisa gue bikin tuh rangkaian bisnis plan-nya. Kasarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu nanya, gue mau jadi kayak Alexander, gue mau banget. Of course. To break the boundaries, right? To think the unthinkable, to do things yang mungkin nggak banyak orang berpikir bisa melakukan hal itu. Paling sesimpel itu sih. Iya, menarik. Gue juga sangat mengikuti lah Alexander. Di luar tadi yang udah lo sampaikan, ada beberapa hal yang sebenarnya gue juga catat lah tentang Alexander. Pertama, Alexander memang believe he was divine. Yes. He was son of Zeus, ya kan? Terus ketika dia ke Mesir, because of his mom, dia declare dia son of Ra. Ya kan? Jadi dia menyesuaikan, dia kayak bunglon seperti yang lo bilang tadi. Exactly. Pokoknya narasi dia adalah gue adalah son of God, ya kan? Kalau di Yunani Godnya Zeus, ya gue son of Zeus. Gue kera, gue nobatin diri gue sebagai son of Ra, sebagai Pharaoh, gitu kan, sebagai Firaun. Nanti dia di Persia ya dia son of the Persian god, whoever it is gitu kan. India mungkin juga gitu juga gitu kan. Dalam rangka untuk usaha dia melegitimasi posisi dia sebagai divine, ya kan, di region yang they conquer. Kemudian satu hal lagi yang juga gue catat sebenarnya Alexander itu dia sayang banget sama ibunya. Dia sayang banget sama ibunya gitu.
a lot of things that he did itu sebenarnya kan inspired, driven, dan some historians would say provoked, ya kan? Yes. By his mother, gitu. Tapi memang itu juga pushed him to his limits. Karena dia meninggal umur 33. 32. 32, ya kan? Umur gue sekarang. Iya. Ya kan? Dia meninggal di umur gue Died sekarang. so young. Setelah menguasai what was known to be kayak 1/3 of the known world lah gitu kan. Atau maybe malah 2/3 gitu kan. Jadi sebenarnya selain dari apa yang lu sampaikan tadi, menurut gue the story of Alexander juga jadi message buat kita semua. Kan kalau tadi lu bilang, lu nggak usah mikir berani kaya kalau lu nggak berani miskin, gitu kan. Tapi ternyata yang gue sadari juga, kayaknya ya, kalau lu berani buat ninggalin legacy yang besar, you have to be ready for some personal sacrifice. Yes. Yang mungkin banyak orang not necessarily willing untuk sacrifice apa yang Alexander sacrifice dalam hidupnya. Iya, betul. Kalau lo tanya ke gue, apakah gue mau meninggalkan legacy seperti Alexander, tapi gue meninggal di usia 32, kayaknya enggak. Bener gak? Iya, bener. Lu berani gak kalau lu di offer, lu bisa ninggalin legacy kayak Alexander, tapi 4 tahun lagi lu meninggal? Yes. Bukan sebuah pertanyaan yang bisa langsung gue jawab pasti. Exactly. Dia pasti akan leaning ke kayaknya enggak mikir deh. kan? Kayaknya enggak dulu tapi deh. yang gue yakin waktu gitu itu, no, Alexander didn't think. Ya kan? Yes. For him, the legacy was all that mattered. Dia ninggalin ibunya bertahun-tahun, ya kan? Dia mungkin mempertaruhkan tahta Yunaninya juga gitu kan, dan kemudian dia siap melewati semua tantangan dan medan itu sampai akhirnya sakit terus akhirnya meninggal. It was a price that he did not think twice to pay. Maksudnya sesimpel itu aja, dia meninggal di umur 32 tahun, tapi memorisnya masih diingat 2000 sekarang. Tahun kemudian. Iya, sampai dibikin dokumentarinya sekarang sampai tahun 2024 coba. Jadi yang mana yang kita mau pilih gitu kan? Makanya kalau misalnya kita ngomongin legacy, gue maunya kayak gimana? Ya clearly gue mau memiliki legacy yang seperti itu. Apakah cost-nya kita willing to pay? Kita belum bisa jawab langsung. Ya kan? Pasti butuh pengorbanan. There must be like a big sacrifice that we need to do. Oke. Serius banget ngomonginnya, mulai dari industri kreatif sampai hal spiritual, terus ke spiritual, terus ke legacy of Alexander. Tapi sekarang kita mau sedikit rapid fire questions yang fun. Rapid fire questions. Jadi gue akan nyebut 2 kata, terus nanti lu tinggal bilang aja lu prefer yang mana. Gitu. Alright. As simple as that. Alkohol atau coffee? Ini parah banget mah. Coffee. Okay. Karena daya konsumsinya jauh lebih sering. Daya konsumsinya jauh lebih sering. Benar. Oke. Beraktivitas malam atau beraktivitas siang? Beraktivitas siang. Siang. Oke, lu bukan night person nih? Night person, mungkin gue nggak tahu ya. Cuma kalau dibilang gue orangnya gampang tidur nggak, susah tidur. Tapi kalau misalnya when it comes to like udah evening, udah malam, gue prefer melakukan aktivitas yang berada di dalam apartemen atau rumah aja sih. Oke. Jadi nggak keluar gitu. Oke. Kecuali memang necessarily dibutuhkan untuk keluar. Iya. Tapi kalau preference, gue mending melakukan di jam-jam produktif. Iya. Jam-jam produktif normal, sorry. Untuk makanan, sweet atau savory? Savory. Lo harus pilih, more money atau more time? More money, because money buys time. Money buys time. Jadi lo prefer untuk uang itu bisa money. beli waktu. Yes. Tapi more time belum tentu jadi more money. Belum tentu. Tidur doang. Belum tentu. Iya. Ongkang-ongkang kaki, ya kan? Simple as that. Nah, siblings atau significant other? Parah Sarsino. Suami lu nih. Sibling juga bisa dikategorikan sebagai significant other dong. Enggak bisa lah, significant other itu ya your wife. Jodoh pasangan hidup gitu. Iya, pasangan hidup lah. Ini bukan rapid fire question sih, harus mikir. Nggak, tapi mungkin kalau berdasarkan urutan kayaknya siblings dulu sih. Siblings dulu. Tapi kalau misalnya berdasarkan hukum ajaran agama gue ya significant other. This is something that I cannot answer kayak cuman pakai satu jawaban gitu loh. Ada 2 explanation nih, gue jelasin sedikit kenapa kalau misalnya pilih significant others dulu.
Karena pada akhirnya ketika gue memutuskan untuk udah berkeluarga bersama istri gue, dia adalah prioritas gue. Betul. Bahkan orang tua pun juga apa ya? Pada akhirnya itu kita harus lebih memprioritaskan istri kita gitu. Betul. Pada akhirnya itu gitu kan. Iya. Hukum yang pelajaran yang kita dapat gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara urutan gitu, gue akan pilih siblings dulu. Karena siblings itu orang yang sudah menjalani hidup bersama gue dari gue lahir. Dan segala rentetan hidup yang terjadi bersama siblings atau families gitu, itu yang ngebawa gue sampai di titik ini gitu. Jadi gue nggak akan ketemu jodoh gue kalau misalnya gue tidak bersama siblings gue atau keluarga gue yang lain. Dan mungkin kalau lo ingat waktu itu Clara pernah ngomong kan waktu lo lamaran, sekarang Sarah udah nggak ada bedanya sama Wafa, ya kan, sebagai sibling. Gue juga nggak ngelihat Sarah sebagai orang luar sekarang, istri lo. Ya gue ngelihat Sarah itu sebagai my sibling, seperti gue ngeliat lo sebagai my sibling, gitu kan. Waktu itu gue nggak mikir kayak gitu loh, tapi somehow Clara bisa kayak kepikiran hal kayak gitu dan menyampaikan hal kayak gitu. Gue rasa karena dia juga udah melihatnya seperti itu, gitu. Dia udah melihat lo dan melihat Sarah itu sebagai seperti sibling dia dan dia nggak membedakan. Ya, gue inget like Kak Clara ngomong kayak gitu pas lamaran. Pokoknya yang diingat harus selalu prioritaskan istri juga tadi. Kak Clara pun juga ngomong kayak gitu. Karena sekarang ya Sarah udah bukan cuman become part of our family lagi, tapi udah jadi sebagai pasangan hidup juga, sebagai fondasi keluarga yang kita bangun bersama juga between me and Sarah gitu. Jadi ya udah berarti diganti deh significant other. Oke teman-teman, udah nggak kerasa kita sejam ngobrol tentang perjalanan hidup Inu, kemudian inspirasinya untuk berkecimpung di industri kreatif, sampai tadi kita ngomongin spirituality, legacy apa yang ingin ditinggalkan dalam hidup, dan kita ngobrol banyak tentang Alexander. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan again, Inu, thank you banget udah mau datang ngobrol-ngobrol di Much More. Dan kalau bisa bantuin kita cariin brand deal ya bro. Siap. Endorsean. Oke. Mantap, aman. Oke, sip. Thank you semua. Sampai ketemu di episode Much More berikutnya. Thank you.